Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau ngejelasin perjalanan menuju laku. Jadi, ini secara teori aja. Saya sejujurnya belum membuktikan dengan betul. Saya mau membuktikannya di brand baru saya yang di Deep Hood itu, insya Allah akan ada update-nya setiap minggu. Cuman saya yakin lah ini teorinya benar, cuman praktiknya memang nggak mudah. Oke, jadi perjalanan menuju laku itu seperti apa? Pertama, teman-teman harus camkan ini khususnya untuk yang baru ya, untuk newbie. Ini cocok banget untuk newbie. Newbie itu perlu dicamkan bahwa semua butuh proses. Jadi nggak mungkin teman-teman sekarang mulai jualan di Shopee, Tokopedia, Lazada, lalu besok langsung dapat 1000 order per hari, itu nggak mungkin. Begitu juga kalau kita balik, online shop yang sudah punya 1000 order per hari itu perjalanannya pasti panjang, ada air mata di situ, ada usaha di situ dan lain sebagainya. Nah, di video ini saya mencoba membreakdown perjalanan itu atau proses ini sehingga jadi step by step yang harapannya lebih terbayang oleh teman-teman. Terbayang. Atau ya lebih bisa dipraktekkan mungkin ya. Oke, kita mulai aja. Itu sebenarnya sesimpel ini loh teman-teman. Pertama teman-teman jangan langsung mikir untung dulu, jangan langsung mikir profit. Kelemahannya ini memang teman-teman harus punya modal, harus punya siap merintih rugi. Nah, saya nggak tahu, saya bukan aliran yang bilang bahwa bisnis tanpa modal dan lain sebagainya. Kalau saya aliran bisnis itu harus punya modal. Modal itu ya at least modal tenaga, modal perasaan, modal laptop, internet, dan tentu uang. Oke, pertama teman-teman harus pikir dulu views yang stabil. Views itu apa? Jadi orang yang mengunjungi toko Anda atau produk Anda. Jadi orang yang mengunjungi produk Anda itu stabil dulu. Berapa? Saran saya untuk yang baru mulai itu usahakan 100 per hari, 100 pengunjung per hari. Fokus itu dulu, jangan dulu mikirin rugi, jangan dulu mikirin nggak ada penjualan, tenang. Fokus itu dulu 100 per hari untuk yang baru banget. Tapi kalau yang udah mulai, cobain di minggu ini minimal sama dengan rata-rata minggu lalu. Itu konsep enak banget, jadi kita terus berkembang. Oke. Nah, gimana viewsnya biar stabil? Paling umum adalah iklan tentu. Lalu pastikan atribut produk sudah benar, baik di website, di Shopee, di Lazada, pastikan atribut sudah benar. Pokoknya entah gimana caranya, teman-teman silahkan googling aja cara menaikkan pengunjung online shop. Atau pokoknya fokus ke views dulu supaya stabil di 100 per hari atau minimal lebih besar daripada rata-rata minggu lalu. Setelah itu fokus ke penjualan stabil. Nah, meskipun teman-teman sudah dapat nih misalkan 50 per hari views nih, ternyata ada penjualan, tetap teman-teman harus fokus ke views dulu. Karena itu namanya false positif. Jadi bisa aja itu teman-teman hanya beruntung, hanya hoki aja. Tetap fokus views dulu untuk stabil di angka tertentu. Saran saya tadi adalah 100 per hari. Setelah itu baru berpikir penjualan stabil. Nah, penjualan stabil itu berapa? Saran saya ambil angka 1 aja. 1 penjualan aja per hari. Ingat ya, 1 penjualan per hari. Jangan berharap dari 100 views dapat 100 penjualan. Jangan berharap. Saran saya penjualan 1 aja per hari. Caranya gimana? Ini paling umum adalah masalah pricing. Masalah diskon atau ya kompetitor dan sebagainya. Jadi di sini jika teman-teman belum dapat penjualan 1 per hari, coba turunin harganya atau besarkan diskonnya. Ingat syaratnya viewsnya harus sudah stabil. Jadi turunin misalkan dicobain nih 3 hari saya turunin harganya 300 dari 100.000 jadi 90.000. Ternyata nggak ada penjualan, turunin lagi 80.000, 70.000, 60.000, seterusnya sampai ketemu 1 penjualan per hari. Ingat jangan dulu mikir profit. Aduh ini kan HPP-nya ada 70.000, masa saya jual 60.000? Tenang dulu. Yang penting fokus 1 penjualan dulu per hari. Ingat 1 penjualan per hari. Setelah itu teman-teman harus hitung ROAS atau CIR-nya. Nah, untuk ngitung ROAS atau CIR, jadi ROAS itu singkatan dari Return on Ad Spend. Jadi berapa omset yang teman-teman dapat dari iklan yang teman-teman keluarkan. Jadi rumusnya adalah iklan dibagi dengan omset dibagi dengan iklan. Kalau CIR atau Cost Income Ratio adalah kebalikannya dari ROAS, yaitu iklan dibagi dengan omset.
Oke, contohnya gini, teman-teman ada produk A dengan harga 100.000, HPP-nya 60.000, operasionalnya katakanlah 5.000, teman-teman silahkan hitung aja. Gaji karyawan katakanlah 10.000 untuk setiap piece yang terjual. Itu hitung, itu cari ulik-ulik aja. Lalu dikurangi 100, dikurangi 60, dikurangi 5, kurangi 10, itu hasilnya adalah 25.000. Sehingga kalau 25.000 ini adalah sisanya ya, berarti marketing maksimal teman-teman itu 25.000. Nah, 25.000 ini dibagi dengan 100, yaitu harga jual, sehingga ketemulah CIR. Nah, inilah 25% ini adalah CIR maksimum teman-teman. Jadi uang yang teman-teman maksimal keluarkan untuk menjual satu produk tersebut adalah 25.000 atau 25%. Atau kalau dibalik 100.000 dibagi 25 adalah 4 kali. Oke, kalau misalkan bingung coba langsung praktek atau putar ulang video yang ini. Kita balik lagi ke atas. Jadi kalau penjualan sudah stabil baru cek nih ROAS-nya masuk budget nggak, ROAS-nya mencapai target nggak. Jadi kalau ROAS itu kalau makin besar daripada target itu makin baik. Kalau CIR itu kebalikannya, makin kecil daripada target itu makin baik. Jadi kalau misalkan target ROAS-nya ada 8 kali, ternyata dapatnya adalah setelah satu penjualan sehari itu adalah 10 kali, itu bagus. Kalau CIR-nya targetnya adalah 25%, ternyata hasilnya adalah 10%, itu bagus. Jadi itu good. Jadi itu tinggal iklannya aja ditambahin lagi, atau tambah platform baru, atau tambah channel baru, tambah kanal baru, atau tambah iklan baru. Nah, yang jadi soal dan yang paling sering terjadi adalah tentu adalah ROAS-nya atau CIR-nya tidak di luar budget ya, atau ROAS-nya di bawah target, CIR-nya di atas target. Nah, itu namanya boncos. Pada umumnya disebutnya boncos. Saya juga heran kadang ada orang yang masih bilang, oh saya boncos tapi nggak ngerti cara ngitung ini. Ini penting ngitung ROAS sama CIR ini. Nah, solusinya apa? Naikkan harga pelan-pelan. Kalau di sini kan teman-teman sudah turunin harga nih pelan-pelan. Yang penting dapat satu penjualan deh sehari, lalu cobain naikin harga pelan-pelan, lalu balik lagi ke views-nya stabil. Nah, naikin harga ini saran saya minimal 3 hari ya, teman-teman, jangan lebih cepat dari itu. Kalau sehari itu terlalu cepat, minimal 3 hari. Misalkan naikkan 5.000 atau 10.000, dan saran saya jangan lebih dari 10% dari harga sebelumnya. Misalkan sebelumnya 100.000, jangan naik jadi 200.000, tapi jadi 110.000. Lalu cek views-nya stabil nggak? Kalau views masih stabil, oke, good. Cek penjualan stabil nggak? Oh, penjualan nggak stabil, berarti turunin harga lagi lebih kecil daripada naikin harga yang sebelumnya. Lalu cek ROAS, lalu muter-muter terus, sampai kalau misalkan teman-teman muter-muter 5 kali dan nggak keluar ke ROAS yang oke, itu teman-teman artinya produknya memang nggak laku aja gitu. Jadi nggak semua produk mau diiklanin kayak gimana pun itu bisa jadi laku atau bisa jadi untung. Ingat, nggak semua produk. Saya juga heran, banyak yang nanya ini gimana biar laku produk saya. Nah, kalau bilang produk saya harus siap ada orang yang nggak suka, harus siap banyak orang yang nggak suka. Itu kan strategi push tuh gitu ya. Kita punya produknya apa, kita jualin. Kalau ternyata orang nggak suka, ya sudah, sabar, ya sudah, ini lebih baik cari produk yang lain. Beda kalau strategi pull, kita lihat market sukanya apa. Oh, market sukanya herbal propolis misalkan, baru kita jualan produk itu. Bukan tiba-tiba jualan herbal temulawak warna hijau gitu. Maaf ya, temulawak warna hijau, orang nggak ada yang nyari. Oke, itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel saya ini. Mudah-mudahan mengerti, karena memang agak rumit sedikit, apalagi buat yang baru. Sekarang saya coba diulang-ulang nonton video ini, atau kalau nanya juga boleh, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.